Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube-nya Tedo Family. Kali ini aku mau nemenin teman-teman buat berbagi informasi juga seputar personal baby. Personal care baby menurut aku suatu hal yang esensial untuk kita calon orang tua atau untuk kita yang sudah menjadi orang tua. Aku sendiri jadi orang tua baru dan kebetulan usia anak kita itu baru 2 bulan. Nah, beberapa hal yang menjadi pertimbangan aku buat beli personal care itu, satu karena fungsinya, yang kedua aku ngerasa personal care juga penting buat bayi itu selain dari fungsinya, kandungannya aman atau enggaknya, yang ketiga ini bisa juga menjadi hal pertimbangan itu karena harganya juga. Mungkin teman-teman punya konsiderasi. Untuk personal care baby, kita mulai dari kebutuhan mandi si kecil. Untuk mandi aku pakai dari brand Sweetsal. Nah, ini dia. Brand Sweetsal ini ada 2 fungsi ya, meskipun kecil. Oh iya, ini sekedar saran dari aku, kalau misalkan teman-teman mau beli personal care untuk bayi, sebaiknya ukurannya yang travel size dulu. Pertama, untuk kita tahu ya apakah si baby kita itu cocok atau enggak menggunakan produk tersebut, atau misalkan menghindari yang kurang tidak diinginkan gitu ya. Jadi kalau aku sih lebih memilih untuk yang ukuran travel size dulu. Baru kalau misalnya udah ngerasa cocok, udah tinggal sedikit lagi baru beli lagi. Nah, dari Sweetsal sendiri ini harganya itu tergantung kita beli mau ukuran berapa. Nah, aku kebetulan waktu itu beli dari travel size. Yang travel size itu ada di harga 116.000. Cuman kalau misalkan untuk ukuran yang 300 mili itu aku cek harganya 32.000. Nanti teman-teman bisa cek di berbagai e-commerce ya. Selain dari Sweetsal, aku juga punya opsi lain. Opsi lainnya itu aku dapat dari produk Johnson yang ini. Ini bentuknya, sorry. Nah, ini ada wangi dari Aroma Milk and Rice Hair and Body Baby Bath. Jadi ini sama kayak dan Sweetsal. Jadi ini satu produk sudah 2 fungsi. Dia berfungsi untuk sampo dan juga untuk sabun mandi baby. Jadi ini bagus banget ya untuk kita yang misalkan mau mandiin baby, jadi udah satu paket gitu. Tapi kebanyakan sih kalau menurut aku ya, setahu aku gitu, sabun sama sampo bayi itu biasanya satu produk 2 fungsi. Kalau yang ini belum pernah dipakein ke anak aku coba selesaiin dulu yang Sweetsal. Nah, cuman aku ngerasa wangi dari yang ini itu enak banget ya. Jadi nggak ada salahnya aku save dulu. Dan udah aku pernah coba juga, itu enak. Nah, kalau yang ini 200 ml itu harganya 48.000 aja. Nah, terus kebutuhan mandi si kecil juga selain sampo dan sabun, aku biasanya sudah mulai membiasakan anak aku untuk sikat lidah dari usia 1 bulanan lah kurang lebih. 1 bulanan aku punya sikat lidah yang seperti ini bentukannya, teman-teman bisa lihat. Jadi dimasukin ke jari kita aja. Nah, harganya itu ada dimulai dari 5.000 ke atas. Teman-teman bisa cek nanti di e-commerce. Ini sangat beneficial banget untuk kita bersihin bekas susu di lidah atau di gusi anak kita ya. Jadi nanti kalau dimasukin terus nanti kita bisa gini. Sebetulnya banyak juga modelnya. Teman-teman bisa pilih. Cuman kalau aku lebih suka yang seperti ini. Oke, semuanya depend ke teman-teman. Tapi ini saran dari aku, cukup ekonomis dan juga enak dipakainya ya. Nah,
setelah selesai ngebahas dari kebutuhan mandi si kecil, biasanya habis mandi itu ada banyak banget krim atau misalkan em, minyak telon atau apa yang digunakan buat bayi atau bedak sekalipun ya. Aku di sini punya beberapa rekomendasi dan ini alhamdulillah suitable di kulit anak aku, dan aku juga ngerasa aku bisa share ini ke teman-teman buat teman-teman barangkali mau beli nanti. Yang pertama, biasanya kalau habis mandi aku sering banget makein anak aku itu em, minyak telon. Nah, kebetulan yang suitable di kulit anak aku itu ada dari My Baby minyak telonnya. Nah, di sini minyak telonnya itu ada kandungan bunga eukaliptus juga. Dia dan ada wangi citrusnya. Dari pengalaman aku, karena aku juga suka banyak minyak telon, aku paling suka banyak minyak telon itu dari brand My Baby sama dari brand Nyonya Menir. Nah, untuk My Baby sendiri ini ukuran aku pakai di sini 150 ml. Harganya itu kurang lebih 45.000. Mungkin di e-commerce juga teman-teman bisa cek, atau mungkin nanti aku coba masukin link di mana aku belinya ya. Abis dipakein dari minyak telon, aku juga suka ngasih krim di kulit anak aku yang kadang ada bekas ruam dari popok gitu kan. Terus kalau misalkan dia abis minum ASI terus tiba-tiba misalkan kelihatan kayak ada bintik-bintik atau misalkan keringat dan lain-lain gitu ya, banyak banget sebenarnya krim-krim pilihan itu. Nah, cuman kalau aku di sini ada punya dua jenis krim. Yang pertama, aku punya krim ruam dari Sweet Sal. Ini bentukannya seperti ini. Ini satu size. Lagi-lagi ini aku ngambil yang travel size, itu udah satu paket sama sabun yang tadi aku udah jelasin di sebelumnya ya. Nah, ini ukurannya itu sebentar aku cek dulu, 50 gram. 50 gram ini kalau harga ecerannya itu ada 18.000 sekian. 18.600 kurang lebih segitu. Ini cukup efektif untuk menghilangkan ruam. Tapi aku punya jenis krim lain yang lebih efektif lagi dari krim ini. Ini bukan berarti nggak cocok ya. Tapi ada satu krim yang aku punya. Kebetulan krim ini aku dapat dari kakak aku. Ini krimnya. Krim ini berfungsi tidak cuma menghilangkan ruam. Nama krimnya Sudocrem. Sudocrem ini krim perawatan yang bersifat hipoalergenik. Dia membantu untuk mencegah iritasi, kelembapan kulit bayi, dan ada kandungan zinc oxide juga. Dia melindungi dari ruam, kemudian dia juga bisa mencegah gatal juga di kulit. Pokoknya ini banyak banget fungsinya. Harganya itu dengan volume 125 gram itu kurang lebih di 99.000 atau 100.000 kurang. Ya mungkin bisa jadi lebih atau bisa jadi kurang, tergantung di mana teman-teman beli. Aku rasa sih di e-commerce juga sekarang udah banyak ya. Kalau misalkan nggak ada, kalian bisa dapetin ini di beberapa apotik. Nah, ini bentuknya mirip sama yang Sweet Sal itu. Bentukannya seperti ini. Kalian bisa olesin tipis aja, teman-teman bisa oles tipis ke bayi teman-teman. Insya Allah menurut aku ini cepet banget untuk nyembuhin bekas ruam atau bintik-bintik itu di bayi. Nah, masih berbicara soal krim-kriman, kita tahu ya kalau yang namanya di rumah itu kadang-kadang ada nyamuk, meskipun cuma 1-2 istilahnya, tapi ke bayi itu sangat membekas, kelihatan banget ya, apalagi kan bayi belum bisa ngomong, jadi bayi baru bisa nangis. Kasihan banget kalau misalkan bayi kena nyamuk. Untuk itu antisipasinya teman-teman, buat mencegah anti nyamuk, aku dapat produknya dari Bambi. Dari Bambi, natural active ingredients-nya ini suitable banget buat sensitive skin. Harganya sendiri kalau aku lihat lumayan affordable ya. Dia 50 ml harganya 33.500. Aku waktu itu kebetulan belinya di offline store, lagi beli yang lain juga.
teman-teman juga bisa dapetin ini di official account Bambi di berbagai macam e-commerce. Bisa cek aja banyak ya. Nah, ngomong-ngomong produk Bambi, aku juga suka banget produk Bambi itu untuk bedaknya. Nah, ini aku punya bedak compact powder buat baby. Nah, aku buka bentuknya seperti ini. Teman-teman udah bisa, udah dikit lagi. Bukan udah dikit lagi sih, udah lumayan banyak kepake. Anak aku soalnya udah aku pakai. Dari aromanya sih enak banget ya. Aku ngerasanya aromanya cukup soft, dia tidak begitu menyengat, dan aku sering pakai ini anak aku kalau habis mandi. Aku juga suka banget. Bedak Bambinya sendiri 40 gram 55.000 harganya. Menurut aku dengan bentukannya yang seperti ini masih tergolong lumayan affordable ya. Nah, aku ngerasa kalau Bambi ini cocok di kulit anak aku. Dia berfungsi tidak cuma untuk bikin anak aku makin kelihatan fresh. Aku nggak tahu kenapa kalau misalkan ngelihat anak aku habis dipakein Bambi itu, yang compact powder ini lebih kelihatan fresh abis mandinya. Dia juga bisa mencegah iritasi juga pada kulit. Terus dia juga melembutkan kulit, dan aku merekomendasikan teman-teman buat bisa beli ini ya. Tapi teman-teman juga kalau yang nggak mau beli ya itu depend, karena mungkin ada beberapa orang yang ngerasa nggak perlu beli bedak. Tapi kalau aku sendiri aku suka, dan ini aman untuk bayi ya. Oke. Ke produk selanjutnya. Karena menurut aku bayi itu suka identik dengan wangi yang khas gitu ya. Dari badannya sendiri sudah punya bawaan yang wangi, tapi aku ngerasa enak aja kalau misalkan ditambahin parfum di bajunya dia, atau sebenarnya mungkin bisa juga di badannya, tapi karena aku mencegah untuk terjadinya iritasi dan lain sebagainya ya, mungkin sebetulnya produknya sendiri kan didesain lebih aman, tapi supaya aku ngerasanya lebih safety, jadi aku pakeinnya di di bajunya. Aku punya 2 brand. Di sini aku pakai dari Me Too Fresh and Clean Challenge. Dia itu yang aroma sweet pink. Kalau nggak salah ini harganya 17 ribuan. Ukurannya 100 ml. Ini soft banget wanginya, wangi floral gitu. Dan aku suka kalau anak aku udah mandi dipakai ini di baju. Belum lama ini aku juga dapat gift dari teman aku. Dia dari produk Johnson, dan aku baru tahu yang warna hijau ini wanginya enak banget. Kalau yang ini menurut aku dibandingin yang ini lebih strong, dan dua-duanya aku suka. Tapi kalau disuruh milih mana yang Me Too atau yang Johnson untuk parfum, aku lebih suka yang Me Too. Itu depend ke teman-teman. Nah, selesai ngomongin beberapa personal care untuk dipakai habis mandi, aku juga masih punya personal care baby lainnya. Nah, biasanya baby itu butuh banget ya yang namanya kapas. Nah, di sini aku punya kapas dari Medisoft yang cotton ball. Dia biasanya sangat berfungsi kalau misalkan kita mau ngebersihin bekas luka yang tali pusarnya belum puput, atau ngebersihin yang kayak basah sedikit di bagian tertentu. Nah, aku beli kapas itu. Selain ini aku juga punya tisu basah baby. Ini bentuknya emang kecil. Sebenarnya aku punya banyak jenis tisu basah yang dipakai di anak aku, tapi salah satu yang paling aku suka itu diantara yang pernah aku pakai yang ini. Kenapa yang ini dari produk Moimum. Dia itu ukurannya kecil, dan ini enak banget untuk dibawa pergi kemana-mana. Dia nggak makan banyak tempat. Isinya ada 20 seed, dan dia non alkohol. Harganya sendiri aku beli itu waktu itu 8 pack,
harganya kurang lebih dari 40.000. Nanti teman-teman bisa cek di e-commerce official account-nya. Nah, terus personal care lainnya aku juga punya diapers baby aku ini. Diapers baby aku pakai Memi Poco. Memi Poco ada 2 jenis Memi Poco, ada yang Royal Soft, ada juga yang Memi Poco yang warnanya kuning kemasannya. Karena kemasannya udah nggak ada, kebetulan aku udah pindahin ke tempat anak aku, ke boxnya. Nanti aku taruh linknya di mana aku bisa beli ya. Mami pokoknya sendiri beda-beda harganya ya. Kalau untuk yang Royal Soft harganya 120, untuk isinya 52 pieces. Sedangkan untuk yang satu laginya Mami pokoknya harganya 51.000 dengan isinya 38. Kedua-duanya bagus, tapi memang kalau secara bahan memang beda ya. Lebih bagus yang Royal Soft, tapi alhamdulillah kedua-duanya cocok di badan anak aku. Aku juga sebetulnya selain Mami Poko itu pernah juga pakein dari brand lain, kalau nggak salah namanya Meres. Karena waktu itu waktu aku lagi pergi, kebetulan di salah satu toko yang aku kunjungin itu, waktu aku lagi di rumah mertua itu kehabisan yang Mami pokoknya, jadi aku waktu itu beli Meres. Nah, yang itu juga bagus, cuman aku ngerasanya di kulit anakku lebih cocok yang Mami Poko ini. Oke, next. Oke, aku juga mau rekomendasiin teman-teman buat beli produk ini. Ini ada produk Jasa Happiness. Produk ini berfungsi sekali kalau misalkan anak kita terkena flu. Anak bayi kan rentan flu, otomatis nafasnya grok-grok gitu ya. Sebetulnya itu hal yang normal. Tapi kalau misalkan udah agak makin besar tapi masih kayak gitu, bisa jadi itu anak bayi kita lagi ngalamin flu. Dan salah satu solusinya aku pakein ini. Kalau aku sendiri makeinnya nggak langsung di badan. Kalau ngelihat dari cara pakainya memang langsung dipakai di badan. Tapi kalau aku sendiri makeinnya ditaruh ke tisu, sama suami aku juga naruhnya di tisu, atau enggak kita tempelin ke bajunya yang dipakai anak aku di pinggir-pinggirnya. Aromanya itu kalau untuk produk dewasa mirip sama Fresh Care yang kemasannya warna hijau. Jadi dia ada aroma-aroma citrusnya. Pokoknya fresh banget, wanginya enak, seger gitu. Cuma jangan terlalu banyak karena kulit bayi masih sensitif. Ada juga yang bisa kita gunakan kalau misalkan anak kita flu atau batuk itu, aku pakai dari ini, Pure Kids Baby. Ya, ini tuh ada tungkunya. Terus aku juga ngelihat ada 2 produk di dalamnya. Tungku yang kebetulan bekas dipakai, jadi agak bau. Bukan agak bau, agak kotor. Belum sempat dirapihin lagi. Nah, kemasannya seperti ini. Ini fungsinya sama kayak tadi, kayak si Cesa itu pakai tapi ke badan. Kalau yang ini bukan ke badan, fungsinya dibikin kayak aromaterapi gitu. Wanginya enak sekali kalau uh, pas dinyalain si tungkunya. Dia ada lilinnya gitu. Nanti aku bisa kasih linknya ke teman-teman buat teman-teman cek ya. Selanjutnya ada yang ketinggalan. Aku juga punya personal care baby aku tuh Johnson Baby Oil. Ukurannya lagi-lagi selalu kecil. Kenapa? Ya itu tadi, aku menghindari yang tidak diinginkan. Jadi supaya anak aku itu bukan maksud coba-coba ya, memang karena kita juga nggak tahu kan mana yang cocok. Nah, alhamdulillahnya anak aku cocok pakai brand dari Johnson yang kayak gini. Ini fungsinya untuk membantu membersihkan beberapa kulit-kulit yang, kalau bayi itu kan nanti pas waktu lahir itu dia kayak ada kulit yang nggak lepas gitu. Jadi kita buat bantu ngebersihinnya pakai Johnson Baby yang tadi. Oke, last but not least, aku juga punya lokal brand yang ini beneficial banget untuk rambut anak aku yang baru aja habis cukuran. Anak aku kebetulan waktu 40 hari itu habis dicukur, jadi nggak ada rambutnya sama sekali. Nah, ini aku dapat dari brand Gently Hair Serum dengan ekstra kemiri dan juga ada kandungan lainnya itu ada ginseng dan banyak lainnya.
Aku nggak tahu kenapa suka banget kalau anak aku habis mandi dipakein ini dia bentuknya spray gitu, jadi tinggal kita spray aja gitu di rambutnya. Tapi kalau misalnya teman-teman takut kena mata, boleh juga ditaruh dulu di telapak tangan kita, yang penting telapak tangan kita udah bersih ya. Ya jelas lah, karena mengurus bayi itu harus penuh kehati-hatian ya, takutnya sensitif kan kulitnya. Ini produk lokal, produk baru, dia sudah halal dan BPOM. Ini harganya kurang lebih 100.000 aku dapatnya. Dia diproduksi dari Bandung. Menurut aku tidak ada salahnya kita mencoba lokal brand dan bagus hasilnya. Aku udah coba itu dan menurut aku it works on my baby, on my hair, on my, ya, untuk on my baby. Terus oke, mungkin ada juga beberapa personal care lainnya yang aku lupa di sini. Teman-teman juga bisa kasih saran untuk next video. Mungkin nanti aku juga akan berbagi informasi ke teman-teman tentang mother personal care selama hamil atau mungkin selama menyusui dan lain-lain. Mungkin untuk video kali ini dicukupkan sekian. Jangan lupa untuk terus mampir di channel YouTube-nya Tedo Family dan bahagiakan kami dengan kasih like, komen, subscribe ya. Teman-teman jangan lupa, pokoknya kalau misalnya ada saran tulis di kolom komentar. Thanks for watching. Bye bye.